Film bermula di sebuah penjara Gyeonggi, Korea, di mana saat itu sedang diadakan sebuah pertandingan adu tabok yang diikuti oleh beberapa tahanan yang berbadan kuat. Pertandingan itu sangat populer di kalangan tahanan karena terlihat banyak sekali antusias dari para tahanan yang datang untuk menyaksikan pertandingan itu. Ketika seorang pemuda berbadan kecil ingin mengikuti ajang tersebut, sontak seluruh para tahanan yang menghadiri pertandingan itu langsung melontarkan ejekan kepada pria kecil yang diketahui bernama John Yun-so. Namun ketika John Yun berhasil menahan tabokan pertama dari lawannya, semua tahanan yang menghadiri pertandingan itu merasa terpukau dengan John Yun, serta membuat pertandingan itu pun semakin menarik. Selama pertandingan itu berlangsung, John Yun sempat melakukan kecurangan, di mana dirinya melemparkan sebuah pukulan keras ke arah lawannya, yang mana hal itu sendiri telah melanggar etika dari pertandingan itu. Suasana di sana pun semakin kacau karena keributan yang diperbuat John Yun, seusai dirinya memenangkan pertandingan tersebut. Beberapa hari kemudian, John Yun pun didatangi oleh seorang pria bernama Han Janwo. Han sendiri adalah seorang penguasa dalam penjara yang memegang jalur perdagangan ilegal di dalam penjara Gyeonggi. Dirinya bisa mencapai puncak tersebut karena ia berhasil menghabisi semua lawannya yang mencoba menghalangi jalan bisnisnya di dalam penjara. Kedatangan Han ke hadapan John Yun bukan hanya untuk melihat kondisi keadaannya saja, namun dirinya berniat ingin merekrut John Yun menjadi tangan kanannya karena dirinya kagum dengan potensi yang dimiliki John Yun saat mengikuti pertandingan kemarin. Jo Yun pun mengiyakan tawaran tersebut dan langsung melakukan aksi mereka dalam mengatur perdagangan ilegal dalam penjara. Dan sesekali juga mereka melakukan pesta makan malam mewah di dalam dapur penjara. Saat musim dingin telah tiba, semua tahanan yang berada di dalam penjara akan melakukan pemilihan penguasa yang nantinya akan menguasai seutuhnya kegiatan ilegal yang ada di tempat itu. Han sendiri ternyata memiliki seorang saingan penguasa yang bernama Kim Soo-han. Han sempat mendatangi Kim yang saat itu bersama anak buahnya untuk menawarkan kesepakatan membagi hasil perdagangan sebesar 50%. Namun Kim menolaknya dan juga menyuruh petugas di sana untuk memukuli anak buah Han. Terlihat pada saat itu Han telah kehilangan kekuasaannya di dalam penjara dan dirinya terpaksa harus berakhir di sebuah ruang isolasi. Dikarenakan pengaruh Han di dalam penjara telah hilang, maka Kim pun dinyatakan menjadi penguasa seutuhnya di dalam penjara itu. John Yun yang melihat kondisi Han yang sangat kesulitan untuk mengembalikan reputasinya, dirinya pun menawarkan sebuah ide di mana John Yun meminjam HP milik Han yang digunakan untuk memoto semua barang ilegal yang masuk ke dalam penjara. Hal itu pun dilakukan untuk mengancam petugas di sana yang nantinya akan membuat reputasi petugas di tempat itu menjadi buruk. Akibat dari kejadian itu, reputasi Han pun di dalam penjara telah kembali seperti sedia kala. Ia lalu melakukan pembalasan dendam kepada Kim yang sempat menyuruh anak buahnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Han. Han pun langsung mengambil sebuah air yang mendidih di dalam panci untuk dituangkan ke tubuh Kim hingga membuat tubuh Kim menjadi terbakar. Dan dikarenakan John Yun yang tidak kuat dengan kelakuan Han, dirinya pun hanya bisa meninggalkan Han berdua bersama Kim di dalam ruangan itu. Setelah kejadian itu, kedua saudara itu pun semakin akrab dikarenakan mereka berdua telah berhasil mengembalikan tahta di dalam penjara yang sempat direbut oleh Kim. Namun tidak lama setelah itu, John Yun mendapatkan sebuah kabar menyedihkan di mana dikabarkan kalau ibunya telah tewas tertabrak sebuah truk. John Yun pun menangis atas kepergian ibunya dan dirinya pun meminta kepada petugas untuk membebaskan dirinya sementara waktu agar ia dapat menghadiri pemakaman ibunya. Namun karena John Yun semasa di penjara bukan tahanan yang patuh kepada petugas, hal itu pun sulit dilakukan untuk mendapatkan izin tersebut. John Yun pun hanya bisa menangis meratapi kepergian ibunya di dalam sel tahanan. Malamnya, Han pun mendatangi John Yun yang saat itu sedang berduka di dalam selnya. Di mana Han ingin memberi semangat kepada John Yun, namun dikarenakan John Yun yang masih emosi dengan kejadian tadi pagi, ia pun memukul Han hingga terjadi keributan antara mereka berdua di dalam sel itu. Pagi harinya, John Yun mendapatkan kabar dari petugas di penjara bahwa dirinya diberikan izin untuk menghadiri pemakaman ibunya. Serta dirinya juga mendapatkan kabar kalau semua biaya pemakaman ibunya telah ditanggung oleh Han, yang juga telah memberi suapan kepada petugas agar John Yun diperbolehkan untuk keluar sementara waktu. 3 tahun pun telah berlalu. Han yang terlebih dahulu keluar dari penjara, ia pun mendatangi kembali rumah lamanya untuk menjemput John Yun yang baru saja keluar dari penjara. Han bersama anak buahnya membawa John Yun ke hadapan bos utama dari Han, yaitu CEO dari perusahaan Ocean Import, serta memiliki bisnis ilegal yaitu eksploitasi wanita di Korea, serta menyelundupkan kokain ke Korea dengan cara menyembunyikannya ke dalam ikan beku. Dan orang itu bernama Ko Byun-cho.
Dan karena bisnisnya yang ia jalani, dirinya pun saat ini telah menjadi target penangkapan polisi di bawah arahan inspektur wanita bernama Chun. Namun karena bukti yang kuat belum didapatkan inspektur Chun, dirinya pun tidak bisa menangkap mafia itu. Malam harinya, Han dan John Yoo menghadiri pesta makan malam yang sengaja dibuat Kom Byung untuk merayakan kebebasan John Yoon selepas dari penjara. Dan dikarenakan John Yoon telah resmi menjadi bagian dari anggota mafia, John Yoon pun melakukan aksi pertamanya dengan mendatangi seorang pedagang gelap untuk menawarkan kesepakatan. Namun karena mereka tidak menemukan titik kesepakatan itu, John Yoon pun melakukan tindakan mafia pada umumnya kepada pedagang tersebut. Keributan di tempat itu pun terjadi. Dengan bantuan Han dan anak buahnya, John Yoon pun berhasil mendapatkan hal yang diperlukan. Semenjak keberhasilan itu, mereka berdua pun sering terlihat melakukan aksi mafia bersama, mulai dari penganiayaan, menjalin kerjasama dengan mafia Rusia hingga bersenang-senang di tepi pantai. Namun kenyataannya, Han sendiri mengetahui kalau dirinya telah dikhianati oleh bosnya sendiri. Yang mana hal itu ia tahu sejak Han melakukan penyiksaan kepada Kim saat masih berada di dalam penjara. Dan ia pun meminta bantuan kepada John Yoo untuk membantunya dalam rencana pembalasan dendam kepada bosnya. Pagi harinya saat Inspektur Chun sedang berada di luar, seorang pria berpakaian hitam datang menghampiri inspektur dengan memberikan sebuah berkas dan lokasi di mana nantinya Kom Byung dan mafia Rusia bertemu untuk menyelundupkan narkoboy ke Korea. Dan pria yang memberikan berkas itu adalah John Yoo. John Yoo sendiri adalah anggota dari Inspektur Chun yang dikirim ke penjara untuk mencari informasi tentang bisnis yang dijalani Onsen Import dengan cara bergabung dengan organisasi mafia itu melalui Han yang merupakan tangan kanan dari pemilik perusahaan tersebut. Dan pada hari hanya, semua anggota mafia Korea dan Rusia berkumpul di sebuah pelabuhan dengan beberapa kotak yang dicurigai berisi narkoboy. Dan tiba-tiba puluhan mobil polisi pun datang ke pelabuhan itu untuk melakukan penangkapan yang dikomandani oleh Inspektur Chun. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi di sana, di mana isi sebenarnya dari kotak yang dicurigai itu hanyalah sebuah mainan dewasa yang dikirim dari Rusia. Karena kegagalan misi tersebut, Inspektur Chun pun menjadi bahan tertawaan dari kedua komplotan mafia itu, yang mana hal tersebut sendiri adalah jebakan dari John Yoon karena dirinya sudah sangat kesal dengan Inspektur Chun. Padahal paket narkoboy tersebut sebenarnya telah dilepaskan di tempat lain. Transaksi kedua komplotan mafia itu pun terus dilanjutkan. John Yoon yang sudah mendapati paket narkoboy itu lalu melaporkannya kepada Han. Setelah transaksi itu dilakukan, Han bersama anak buahnya pun menghabisi bosnya sendiri yang saat itu sedang merayakan keberhasilan bisnis mereka bersama mafia Rusia lainnya. Setelah semua kejadian itu, John Yoon pun meminta kepada Han untuk menembak lengannya agar dirinya dapat mengelabui pemeriksaan Inspektur Chun dengan alasan kalau dirinya telah tertembak saat insiden di atas kapal. Namun di saat Inspektur Chun menemuinya, di sana Inspektur Chun memperlihatkan rekaman CCTV yang menampilkan kecelakaan ibunya, di mana sebenarnya kecelakaan itu telah direncanakan oleh Han. Han melakukan hal tersebut dikarenakan Han sendiri telah lama mengetahuinya kalau John Yoon adalah seorang polisi, dan Han merencanakan insiden itu agar John Yoon dapat bekerja sama dengan dirinya demi kepentingannya sendiri, yang mana padahal sebenarnya John Yoon sudah sangat mempercayai Han seperti saudaranya sendiri. John Yoon pun memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan Inspektur Chun demi menangkap Han, dengan cara mengadu domba Han dengan salah satu partnernya, serta menjebak Han di salah satu bangunan dengan membawa paket narkoboy yang kemarin ia dapatkan. Rencana polisi untuk mengadu domba Han dan partnernya pun berhasil, dan Han pun bergegas ke lokasi berikutnya untuk bertemu dengan John Yoo. Tampak dari luar bangunan, Inspektur Chun dan anggotanya telah siap di dalam mobil. Saat Han bertemu dengan John Yoon, di sana John Yoon pun langsung menanyakan ke Han tentang keterlibatannya dalam pembunuhan ibunya. Han pun menodongkan pistol ke John Yoon, namun John Yoon mengatakan kalau polisi di luar telah mengepungnya. Polisi pun datang untuk menangkap Han, dan Han pun melakukan perlawanan kepada polisi yang datang ke bangunan tersebut. Saat Han sedang dalam kondisi sekarat, Inspektur Chun pun datang untuk mengambil kunci mobilnya. Yang ia curigai di dalam mobil tersebut telah berisi paket narkoba yang ia bawa. Namun tidak lama setelah itu, John Yoon pun datang dan menembak mati Inspektur Chun karena alasan tidak dapat melindungi ibunya selama dirinya menjalankan misi tersebut. Serta John Yoon juga membungkam mulut dan hidung Han hingga Han tewas sebagai balas dendam karena telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Dan
belum pun selesai.